Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan pembahasan materi untuk Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, izinkan Ibu untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama Ibu Maria Ulpa. Ibu biasa dipanggil Ibu Ulpa. Jadi nanti kalau kita bertemu, panggil Ibu Ulpa ya. Di sekolah, di Madrasah Patra Mandiri, Ibu mengajar 2 mata pelajaran. Pelajaran Al-Quran Hadis dan pelajaran Baca Tulis Al-Quran. Untuk anak-anak kelas 7, Ibu mengajar pelajaran Baca Tulis Al-Quran. Ibu pikir cukup ya perkenalannya. Jadi nanti mungkin di lain waktu dan kesempatan kita dapat bertatap muka langsung. Ya, kita berdoa saja semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita dapat bertemu, dapat bertatap muka, dapat bersekolah seperti biasa, datang ke sekolah, belajar. Ya, semoga saja ya, kita berdoa yang terbaik untuk kita semua. Baiklah, pada Matsama ini, masa ta'aruf siswa madrasah, Ibu akan menyampaikan materi tentang menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, antara kehidupan dunia dan akhirat itu harus selaras, harus seimbang. Tidak boleh hanya melakukan kehidupan dunia, melupakan akhirat, melupakan kehidupan dunia, hanya mementingkan akhirat. Tidak boleh salah satunya. Jadi keduanya itu harus berimbang, harus berjalan dengan selaras. Ya, kita umat Islam sudah harusnya kita menyelaraskan keduanya, antara beribadah kepada Allah dan semua kegiatan di dunia ini harus kita lakukan dengan seimbang, selaras. Ada waktunya kita melakukan kegiatan dunia, ada waktunya juga kita beribadah kepada Allah. Tapi bukan berarti kehidupan dunia itu tidak bernilai ibadah. Apa yang kita lakukan di dunia, semua yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Dengan cara melakukan semuanya dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita melakukan kegiatan dunia dengan mengharap ridho Allah, maka itu sudah bernilai pahala, sudah bernilai ibadah. Itu berarti kita juga sudah melakukan kegiatan yang mengarah untuk akhirat. Dengan cara begitu, kita juga sudah bisa menyelaraskan keduanya. Kita tidak melupakan salah satunya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, berusahalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya, dan berusahalah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Ya, dari pepatah itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya kita harus tetap melakukan kegiatan dunia, tapi kita harus tetap menjadikan akhirat itu prioritasnya. Dengan cara begitu, semuanya akan seimbang. Ya, kata Ibu tadi, semua hal yang kita lakukan bisa bernilai ibadah dengan cara niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak,
Ya begini ya, seperti misalkan kalian belajar, jika niat kalian belajar adalah untuk mengharap ridho Allah, maka belajarnya kalian itu sudah bernilai ibadah. Kalian sudah mendapatkan pahala karena niatnya mengharapkan ridho Allah. Jadi kita berusaha giat belajar, berusaha belajar sungguh-sungguh, dan tidak lupa berdoa kepada Allah. Jika kita hanya belajar dengan sungguh-sungguh, tapi tidak berdoa, itu berarti kita sudah melupakan akhirat. Itu berarti dunia dan akhirat kita sudah tidak berimbang. Jadi, belajar, berdoa. Dengan cara begitu, seimbang. Ya, bukan hanya kegiatan belajar, kegiatan lain juga. Semuanya harus kita libatkan. Melakukan apapun, semuanya ada doanya. Tidak boleh melupakan akhirat, tapi tetap menjalankan kegiatan dunia kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, bukanlah orang yang terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan urusan dunia karena mengejar urusan akhirat. Dan bukan pula orang yang terbaik orang yang meninggalkan akhiratnya karena mengejar urusan dunianya, sehingga ia memperoleh kedua-duanya. Karena dunia itu adalah perantara yang menyampaikan ke akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu. Hadis yang baru saja ibu bacakan. Hadis ini menjelaskan tentang kehidupan manusia yang seharusnya, yaitu kehidupan yang berimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi nak, Islam itu tidak memandang baik terhadap orang yang hanya mengutamakan urusan dunia saja, tapi urusan akhirat dilupakan. Atau sebaliknya, Islam juga tidak mengajarkan umat manusia untuk konsentrasi hanya pada urusan akhirat saja, sehingga melupakan kehidupan dunia. Ya, seperti kata ibu sebelumnya, antara dunia dan akhirat itu harus berimbang. Jadi, melakukan kegiatan dunia tidak melupakan akhirat. Melakukan kegiatan akhirat tidak melupakan dunia. Ya, kalau kita hanya melakukan kegiatan dunia, hanya melakukan kegiatan dunia, tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan akhirat, itu berarti kita sudah sombong. Karena sejatinya kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tetap ingat bahwa kita itu harus beribadah kepada Allah. Tidak melupakan ibadah. Tapi jika kita hanya beribadah dan melupakan kehidupan dunia, itu juga bukanlah hal yang baik. Karena hidup di dunia ini, kita harus bertahan hidup di dunia ini. Kita tidak boleh mengandalkan orang lain. Kita harus berusaha untuk hidup kita. Itu berarti kita harus tetap melakukan kegiatan dunia dan dibarengi dengan beribadah. Jadi semuanya harus berimbang. Di antara keduanya harus berimbang. Tidak boleh melupakan dunia, hanya mengerjakan akhirat. Hanya mengingat akhirat, melupakan dunia. Tidak boleh ya, semuanya harus berimbang. Kegiatan dunia dan beribadah harus berjalan beriringan, tanpa melupakan salah satu di antaranya. Ibu pikir sudah cukup ya materi yang ibu sampaikan. Ibu pikir kalian sudah bisa memahaminya tentang menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat. Dari penyampaian ibu ini, jika ada sesuatu yang salah, itu berasal dari ibu. Ibu minta maaf.
jika ada sesuatu yang baik dan semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ambil hikmahnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.